Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya akan melaksanakan simulasi pelaksanaan pembelajaran siklus 2. Yuk kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak ibu, bagaimana nih kabarnya? Ibu doakan ya, semoga sehat-sehat semua ya. Oke, baiklah. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Oke, ketua kelas, silakan pimpin doanya. Doa selesai. Baiklah, ibu akan mengecek kehadiran dulu ya, absennya. Lihat, ada yang nggak masuk. Oh, datang semua ternyata. Baiklah, semuanya hadir, berarti semua rajin-rajin semua ya. Hari ini kita akan belajar mengenai kepahlawanan Diponegoro. Yaitu ada tujuan pembelajarannya. Itu siswa dapat mengidentifikasi kedatangan bangsa Eropa di Indonesia dengan benar. Baiklah anak-anak ibu mau bertanya, siapakah yang masih ingat kita belajar apa kemarin minggu lalu? Bagus, kami masih ingat kita akan belajar mengenai apa kemarin? Pertempuran Diponegoro, iya. Kita akan belajar mengenai pertempuran Diponegoro. Nah, siapa yang masih ingat bagaimana pertempuran Diponegoro itu? Siapa yang memimpin? Iya, benar sekali. Pertempuran Diponegoro terjadi di daerah Jawa dan dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Untuk lebih jelasnya, yuk kita tonton video perlawanan Diponegoro. Tohar atau lebih dikenal dengan nama Pangeran Diponegoro adalah putra dari Sultan Hamengkubuwono III yang dilahirkan dari seorang selir bernama Raden Ayu Mangkorowati di Keraton Yogyakarta. Raden Mas Tohar diganti namanya pada tahun 1805 menjadi Raden Mas Ontowiryo oleh eyang kakeknya yaitu Sultan Hamengkubuwono II. Selanjutnya ketika ayahnya naik tahta menjadi Hamengkubuwono III, Raden Mas Ontowiryo diberi gelar pangeran dengan nama Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro tumbuh di Tegarejo, Yogyakarta, di lingkungan yang didominasi oleh orang-orang taat agama Islam bersama nenek buyutnya yang bernama Ratu Ageng. Ratu Ageng adalah seorang yang solihah dan memiliki ilmu agama Islam yang dalam. Ratu Ageng yang merupakan cucu ulama terkemuka sejak wafatnya Sultan Hamengkubuwono I, dia memilih menyingkir dari keraton karena adanya konflik internal, di mana elit-elit istana termasuk putranya terlalu mengikuti gaya hidup kolonial yang Eropa sentris dan mulai menjauh dari masjid dan nilai-nilai agamanya. Akhirnya beliau membuka lahan pertanian di daerah yang dikenal dengan nama Tegalrejo. Sejak usia 7 tahun, Pangeran Diponegoro ikut bersama neneknya Ratu Ageng. Ratu Ageng adalah pengikut Thorikot Sotariyah dan memiliki keahlian dalam membaca kitab-kitab kuning atau klasik. Dari sinilah Pangeran Diponegoro mulai mengenyam pendidikan agama Islam yang dalam. Di masa mudanya, Pangeran Diponegoro juga berkelana menjadi santri dan berguru ke berbagai ulama di tanah Jawa dan mempelajari berbagai cabang ilmu seperti fikih, tafsir, dan juga tasawuf. Dari sinilah semangat nasionalisme dan cinta agama berkobar. Apalagi ketika melihat kezaliman penjajah Belanda terhadap rakyat pribumi. Kekuasaan dan kewibawaan bangsawan semakin terdesak oleh Belanda hingga daerah Kesultanan Yogyakarta yang terletak di antara Pekalongan dan Semarang dirampas oleh Belanda. Pangeran Diponegoro berjuang melawan imperialis Belanda bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk menegakkan kemerdekaan dan keadilan. Para ulama Islam juga makin kecewa karena makin meluasnya adat kebiasaan barat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Padahal ajaran Islam bagi kaum ulama merupakan alat untuk pendidikan moral. Oleh karena kaum ulama memandang bahwa keburukan moral itu bersumber dari Belanda, maka Belanda harus disingkirkan.
rakyat jelata makin menderita akibat adanya berbagai macam pungutan pajak dan macam-macam kewajiban kerja paksa. Pada tahun 1825, Belanda bermaksud menyambung dan memperlebar jalan melalui tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro dengan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Pangeran Diponegoro. Hal itu menyebabkan Pangeran Diponegoro marah karena mengesampingkan beliau sebagai wali raja. Waktu diadakan pemasangan pancang-pancang oleh suruhan Belanda, pancang-pancang itu dicabuti oleh suruhan Pangeran Diponegoro. Wakil Belanda ialah Residen Smitherd, meminta kepada Pangeran Mangkubumi, yakni paman Pangeran. Nah, yang sudah melihat video perlawanan Diponegoro, bagaimana pendapatmu, Sinta, mengenai peperangan tersebut? Wah, kamu Sinta sudah bisa menjelaskan dengan baik, hebat. Berikan aplaus ya. Perlawanan Diponegoro terjadi karena Belanda mencampuri urusan kerajaan dan mau menguasai perdagangan. Mereka ingin memonopoli perdagangan di Indonesia. Nah, baiklah. Untuk itu lebih jelasnya, kemarin kan Ibu sudah bilang kita akan memerankan metode role playing ya. Jadi Ibu akan membagi kelompok. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Nah, masing-masing kelompok akan memerankan kelompoknya. Jadi ada kelompok yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Jadi ada 5 kelompok ini. Jadi kelompok 1 diwakili oleh Rido menjadi Pangeran Diponegoro. Jadi Rido ini akan memerankan Pangeran Diponegoro yang memimpin perlawanan Diponegoro. Kemudian kelompok 2 diwakili oleh Sandi dan Dika menjadi kolonial Belanda. Dan kelompok 3 dan 4 yaitu diwakili Dila dan Roni menjadi rakyat Jawa. Dan kelompok yang terakhir yaitu kelompok 5 diwakili Joko menjadi bupati. Ya, silahkan yang akan memerankan peran, silahkan ke depan. Ini transkripnya. Baiklah. Oke, ternyata sudah selesai. Terima kasih ya anak-anak ibu yang telah memerankan Pangeran Diponegoro. Nah, jadi silakan duduk kembali ke tempatnya. Ya. Terima kasih ya kepada anak ibu yang telah menampilkan penampilannya. Berikan aplaus atas penampilan mereka ya. Oke, baiklah, ibu akan memberikan latihan terkait penampilan materi yang diperankan teman kalian tadi mengenai Pangeran Diponegoro. Jadi buka halaman 72, kerjakan bersama kelompoknya. Baiklah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 buka ya bukunya ya, halaman 72. Nah, ibu tunggu ya sampai sekitar 20 menit ya untuk mengerjakan tugas yang ibu berikan. Oke, bagi yang sudah selesai diletakkan di atas meja ibu di sini. Baiklah, berhubung waktu telah selesai, kita tutup pelajarannya ya. Sebelum itu, ayo kita bernyanyi lagu Maju Tak Gentar. Baiklah, Rani tolong pimpin menjadi dirijen untuk menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Baiklah, waktu kita telah usai, kita tutup pelajarannya. Sebelum itu, marilah kita berdoa. Berdoa tolong pimpin ya Ketua Kelas Rido. Oke, doa selesai. Nah, jadi setelah itu sudah selesai pelajaran kita. Ibu berharap semoga pelajaran ini bermanfaat bagi kita ya. Dan ibu berharap semoga untuk minggu depan kita bisa memerankan peran yang lebih baik lagi dalam materi kita yang selanjutnya. Jadi untuk kelompok lain yang belum dapat perannya, untuk minggu depan kita akan memerankan lagi. Oke, baiklah. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.